Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Jadi selama 1 jam ke depan, kita kedatangan tamu namanya Mbak Tia Mahdi dari HRC, base-nya di Yogyakarta, tapi saat ini lagi ada di Palu ya, karena ada kegiatan di sana. Beliau arsitek, S3-nya di UGM, S1-nya di UGM, S2-nya di Leuven ya, kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Gimana? Iya. Oke, jadi kita kan sekarang sudah hampir 3 bulan ya, pandemik ya, masuk ke bulan ketiga. Semua terpaksa tinggal di tempatnya masing-masing begitu. Banyak pengaruh, banyak kecurigaan juga bahwa ada karakteristik khusus dari permukiman yang berdampak atau kepada seberapa kuat suatu daerah di dalam menghadapi pandemi ini. Dan hari ini kita coba diskusikan housing dan kebencanaan. Saya dari perkotaan begitu ya. Oke. Sekarang Bu Tia dulu deh cerita atau nanya gitu ya. Kayak kenalan diri atau apa terserah bebas. Iya, sebenarnya kita kan diskusi hari ini tentang permukiman tangguh. Kalau menurut Ibu sendiri itu pengalaman Ibu selama ini seperti apa? Karena kan jenis ketangguhannya juga macam-macam ya, gitu. Ya. Oke. Baik. Yayasan Tunasusah seperti teman-teman tahu kan memang bergerak di perkotaan ya. Jadi penelitian tentang kota di Indonesia ada 8 kota yang kita teliti begitu ya. Waktu kita mulai mendengar tentang pandemi kan Wuhan, Wuhan kota 10 juta begitu ya. Wah, Jakarta gimana gitu kan? Jakarta 11 jutaan gitu udah langsung stres aja. Apa yang terjadi dengan Jakarta begitu ya. Kemudian secara perlahan-lahan kemudian muncul, jadi karena pergerakan, jadi ada video yang sangat viral tentang cipratan dari orang bicara begitu ya. Waduh, berarti kalau kepadatannya makin tinggi berarti kemungkinan penularan. Kemudian muncul kan berbagai macam analisa penularan begitu ya. Bisa yang 1 jadi 1, 1 jadi 2, 1 jadi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita cerita tentang kota, di mana aglomerasi penduduk itu lumayan besar, kemudian ada kepadatan, di mana singgungan orang juga mulai muncul, kemudian kita mulai lihat yang kasus India kan, di mana orang lockdown, kemudian berangkat tiba-tiba dipukulin segala macam gitu. Oh, berarti pergerakan orang atau seberapa dinamis orang itu bergerak, itu juga ngaruh kepada proses penularan ini. Akhirnya jadi kepikiran, wah apa kabar dengan kota-kota di Indonesia begitu ya kan? Hampir semua kita tahu hanya sebagian kecil kota-kota direncanakan, ya. Kota-kota lama direncanakan kemudian tumbuh kembang tak terkendali organik. Kemudian di riset kami kita melihat ada wilayah harapan yang kita sebutnya dalam konteks ketahanan pangan, itu peri-urban begitu. Peri-urban itu justru menurut saya juga menjadi wilayah bahaya, dan kemudian terbukti kan, kalau Jakarta peri-urbannya kota-kota juga kan, jadi wilayah Jabodetabek, Bekasi, Depok, itu semua untuk Pak Ridwan Kamil menjadi wilayah berat begitu ya, yang ditanganin itu peri-urbannya Jakarta begitu. Kemudian kita lihat yang pedesaan. Nah, pedesaan juga terus sekarang nih sebenarnya secara personal saya menjadi sangat panik. Gimana ya kalau orang-orang semua ngotos mudik pulang gitu. Dan yang saya khawatirkan itu adalah petani-petani kita itu kan usianya tua ya dan rentan ya kayak saya gini gitu kan, jadi nggak berani kemana-mana. Kalau saya tapi kalau saya ada orang datang susah, nggak boleh gitu kan, susah juga gitu kan. Kalau misalnya anak datang masa nggak dipeluk gitu, padahal kan itu kemungkinan terkontaminasi. Jadi luas, kepadatan, kemudian pergerakan, kemudian satu lagi
kebiasaan orang ya, kebiasaan orang untuk kalau Itali ya, waktu Itali tinggi banget, wah tua. Memang kita tahu bahwa struktur penduduk mereka usianya tua, berarti rentan. Tapi ternyata kalau di Itali kan kita tahu kan, tidak cukup shake hands kan, cipika-cipiki peluk gitu kan, pasti kena gitu. Dan itu pasti cuddlingnya itu mereka luar biasa gitu. Jadi, wah, jadi tadi ya, skala, kepadatan, dinamika pergerakan, kemudian lifestyle ya, bahwa dia biasa pulang pergi ke sana kemari, kemudian hubungan sosial, peluk-peluk dan sebagainya begitu ya. Itu rupanya menjadi karakteristik penting ketika kita menceritakan pandemik sebagai bencana yang bisa masuk, berkembang, bertular melalui unit-unit permukiman. Itu menurut saya ya, Bu Tia ya. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih panjang ketika kita mengatasi atau berusaha survive, itu unit permukiman itu juga ternyata menjadi apa namanya bagian yang penting untuk kebertahanan itu begitu. Begitu Bu Tia jawaban saya. Panjang ya? Iya. Ini menarik sekali Bu. Kalau ini mungkin boleh nggak Bu melanjutin tadi diskusinya Bu Ramalis? Ada nggak riset sebenarnya skala kota dibandingkan dengan kecepatan pandemi? Skala kota dengan kecepatan penularan? Iya. Kayaknya menurut saya, tapi saya belum teliti secara resmi ya. Apa namanya? Tidak linear, tidak hanya satu hal. Jadi tadi elemen tadi itu saling mempengaruhi begitu ya. Oke. Iya, Sekarang aku dong yang nanya ke Bu Tia ya. Iya, boleh ya. Oke. Iya, nah kan Bu Tia biasa menangani bencana. Sejauh ini yang waktu di Jogja meletus gunung api, gempa, apalagi Bu, tsunami kan pernah ya. Kemudian di Palu tsunami, kemudian apa? Likuidifikasi segala macam. Banjir bandang. Ketika terjadi pandemik seperti ini, menurut Bu Tia, satu permukiman kita sebut tangguh itu apa? Mestinya ada definisi baru tentunya kan? Ya, kalau saya sih yang namanya permukiman tangguh itu kita mulai dari dia tuh mandiri pangan, supply yang ada di dalam permukimannya itu teratasi dengan baik, demand-nya juga. Jadi yang pertama mandiri pangan dan air. Kalau menurut saya dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau mandiri pangan itu kita harus lihat supply-nya, distribusinya, kebutuhannya itu bisa teratasi secara mandiri. Ya banyak sekali inisiasi-inisiasi yang terkait dengan kemandirian pangan ini ya Bu. Jadi kita juga kalau di Bandung ya ada 1000 kebun, ada komunitas gitu. Jadi dengan radius tertentu, jadi ada ekosistem di permukiman itu. Gitu. Yang iya kalau mandiri yang yang terjaga. Nah kalau pandemi gini jumlah konsumsinya mungkin udah nggak berapa ya 40 liter tapi jadi 60 liter per orang, lebih dari itu. Itu. Oke, sekarang main udah nggak usah pakai itu. Kurang keras ya ngomongnya, galakan gua ngomongnya ya. Emang dari sananya paling oke. Iya. Oke. Saya coba ini Bu, dengerin aslinya di sini. Iya. Iya Bu. Saya coba ini Bu, dengerin. Tapi kayaknya udah cukup jelas. Lalu ada kemandirian secara energi. Jadi konsumsi tidak tergantung sama PLN. Terus bisa macam-macam termasuk pembangkit energi surya, air, angin, mulai dari yang sederhana dan murah sampai dengan kompleks yang mahal gitu. Jadi jangankan yang sulit gitu. Jadi yang di sederhana aja kayak anak saya aja dia udah mulai ini pakai aliran sungai yang kecil dia bisa pembangkit tenaga listrik. Nah hal-hal yang seperti itu mulai dikenalkan sehingga
tidak ada ketergantungan. Jadi mandiri atau tangguh itu berbanding lurus sama ketergantungan itu sendiri gitu. Lalu ada tangguh bencana gitu. Iya, Bu? Oke. Jadi berarti kalau begitu ketangguhan itu tidak otomatis hanya bencana ya. Jadi yang rutin yang sehari-hari juga dia memang harus self sufficient gitu kan ya. Tadi Bu Tia cerita tentang air, tentang energi, tentang pangan juga barangkali ya. Iya, yang keempat itu tangguh bencana, Bu. Bencananya itu bisa bencana alam, bisa sosial, bisa pandemi gitu. Nah, kalau Indonesia supermarket bencana, karena kemarin kan habis longsor di Bogor, banjir bandang di Aceh besar. Jadi ini juga kaitannya sama lokasinya harus aman, informasinya dan segala macam harus bisa diakses. Jadi hubungan sama tata kelola itu tadi, Bu. Lalu bencana sosial itu juga harus dipertimbangkan karena ini bencana sosial itu termasuk kebakaran sama kriminalitas itu termasuk. Jadi kan ada kasus kan waktu itu yang kebakaran tapi dia terkunci di rumah sendiri karena ada teralisnya. Enggak, ada teralisnya. Jadi dia tidak bisa keluar menyelamatkan diri. Oke. Pernah terkurung di dalam. Iya, terkurung di dalam. Nah, itu hal seperti itu. Itu banyak kasus itu. Iya, lalu jadi bencana alam, bencana bencana man-made ya. Berarti kalau kebakaran kan bukan alam sebenarnya kan. Iya. Sama pandemi. Sekarang bencana pandemik kali ya. Iya. Itu kalau pandemik ya pengorganisasiannya mesti akurat ya, karena yang menyelamatkan kita ya cuman kemanusiaan, karena datanya harus update, kita harus tahu peredarannya gitu. Nah, dari semua dukungan semua 4 jenis tadi itu kerawanan itu memang harus didukung sama ilmu pengetahuan sama ekonomi gitu. Jadi kalau menurut saya iya. Nah, kalau bencana ya Bu. Ini saya malah jadi pengen nambah lepas dari yang sudah kita sepakati ya, nambahin. Setelah pandemi ini, menurut Mbak Tia, kalau satu keluarga dengan keterbatasan gitu ya, kan nggak bisa semuanya. Gitu. Mana yang harus didahulukan? Ketangguhan yang mana yang harus didahulukan? Mana yang bisa aja Bu, menurut saya iya. Mana yang paling rawan? Mulai dari yang paling rawan dulu, Bu. Yang paling rawan? Iya, karena tiap daerah itu kan tingkat kerawanannya beda-beda. Keluarga kita siapa ya? Kalau ada balita, ada lansia, dan tidak ada kan berarti beda kan? Seperti sekarang, kalau misalnya isi rumah kita di atas 45 tahun, sekitar di bawah 45 tahun dan tidak ada balita, tidak batita, relatif lebih aman dibandingkan yang ada batita, balita, dan lansia kan? Kira-kira seperti itu kan? Betul. Tapi ingat nggak yang pekerjaan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, yang housing karir itu? Iya. Ya kan? Berarti ada kaitannya sekarang. Jadi ketangguhan seseorang di dalam atau satu keluarga sebagai unit terkecil yang bermukim gitu, itu terkait dengan pada periode mana keluarga ini berada, begitu ya? Iya, betul. Sangat berpengaruh. Iya. Kan? Jadi dalam skala yang lebih besar, bukan rumah, berarti zonasi untuk orang-orang yang lansia, yang batita balita, dengan yang usia produktif yang keluar masuknya lebih tinggi dan sebagainya, itu memang harus ada pengaturan secara khusus dalam konteks ketangguhan unit komunitas ini, begitu ya? Kayaknya begitu kali ya, Dia? Iya, betul, Bu. Kayaknya begitu, jadi nyambung ya. Any question for me now? Iya, saya mau nanya Bu, karena kan ini hubungannya masih sama itu ketangguhan. Menurut pengalamannya Tunas Nusa, ada nggak ya pembagian peran-perannya seperti apa ya untuk pelakunya? Jadi bisa mewujudkan ketangguhan itu. Oke.
saya mau pinjam mapping actor dari kajian-kajian di ekonomi kreatif ya. Jadi kan di sana dikenalnya ABCG dan M. Akademisi, bisnis, komunitas, government dan media begitu ya. Menurut saya itu pola aktor yang memang paling tidak itu yang kita baginya seperti itu. Sekarang menurut saya akademisi ini perlu kita perankan lebih kencang begitu ya, karena akan banyak paradigma yang berubah tentang bermukim dan ketangguhan gitu ya. Contoh lah arsitek, Mbak Tia S1, S2, S3 arsitek, S2, S1, S2 ya. Oke, saya S1 saja. Iya, bekas, jadi kita sama-sama bekas. Di arsitektur, di pendidikan arsitektur, kita selalu ada beberapa mazhab lah, tapi yang sering yang melekat ke saya fungsi atau design follow function begitu kan. Nah, fungsinya kemudian kalau kita lihat ke Maslow itu bukan hanya yang primer, sekunder, tersier, bahkan yang lebih lagi begitu, sehingga cenderungnya kan bangunan-bangunan banyak sekali yang luas, estetis cantik, lokasinya cantik begitu kan. Tidak terlalu banyak dipikirkan soal ketangguhan. Ketangguhannya kemudian diintervensi dengan infrastruktur dan sarana, begitu, utilitas, begitu kan. Nah, kayaknya dunia akademi harus mulai memikirkan seperti itu. Kalau cerita ketangguhan yang tadi Mbak Tia sampaikan, saya lebih memilih ketangguhan yang pertama adalah pangan. Tukang makan kali ya. Jadi, to some extent, setiap unit permukiman, rumah, komunitas kampung, streets gitu, harus punya makanan sendiri. Enggak 100%, ya nggak mungkin lah di kota apalagi ya. Tapi ada makanan untuk emergency itu ada lah yang bisa dimakan. Buah kayak apa, kayak sayur, rempah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau demikian premisnya, berarti rumah yang paling sederhana, yang tanahnya cuma 70 meter persegi pun, harus ada ruang untuk bercocok tanam. Menurut saya loh ya, kelihatan setelah ini. Dan ini harus disampaikan, diajarkan, disepakati, dan dibahas di dalam lingkungan akademik. Apakah jadi tidak indah? Bisa, tetap indah kok. Bisa banget gitu. Vertical garden, rooftop garden, dan sebagainya. Dan itu terkait juga dengan ketangguhan misalnya bencana. Bencana kebakaran. Itu pemilihan material sebagainya ya. Ya, jadi akademi itu menurut saya universitas scientific knowledge based society begitu akan sangat sibuk harusnya dengan adanya pandemik ini karena banyak yang berubah. Oke, sekarang gini, contoh yang lain ya, masuk ke bisnis. Sekarang kalau ibu-ibu rumah tangga nih, niat bikin makanan, kalau nggak dari kebun, saya dibalik malah sekarang, di kebun, tukang warung, tukang sayur keliling, terus warung begitu. Aku malah kepikiran begini, ke depan bisnis komunitas, terutama untuk soal ketahanan tadi ya, sebaiknya yang dijual belikan itu produk lokal, jadi lebih kepada barter kayak gitu-gitu. Lebihannya yang kayak minyak, gula, yang membutuhkan industri, refinery dan sebagainya, itu baru dari supplier lain. Kenapa begitu? Supaya ketangguhan kebersamaannya si komunitas itu bukan hanya basisnya buat gua selamat, tapi ini kita bareng-bareng selamat gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, itu yang jadi akademisi sudah, bisnis sudah, yang komunitas tadi. Jadi memang bersama. Jadi misalnya di kebun saya ada sayur, ada rempah, tetangga sebelah ada buah rambutan, ada pisang, ada yang lain di sebuah seberangnya lagi bikin jamur misalnya atau microgreen atau segala macam. Jadi nanti kita bisa barteran kayak gitu ya. Komunitasnya akhirnya didorong seperti itu. Dan kalau kita lihat contoh Kuba, ketika Kuba itu embargo, dia kan diputus semua, dia cuma memproduksi gula. Ketika embargo selesai lah,
akhirnya ruang-ruang kosong itu ditanganin oleh komunitas, produknya kemudian dibagi oleh komunitas, tadinya sistem kupon, tapi kemudian sistem barter, kemudian sekarang pakai uang biasa, dan basisnya organik, dan itu luar biasa menurut saya, itu ketangguhan yang berikutnya. Bukan hanya dia dapat pangan, tapi lingkungannya juga jadi membaik begitu ya. Jadi komunitas bisa seperti itu, bukan hanya memproduksi, memperdagangkan, membangun bond dan kerjasama untuk supaya tangguh bersama begitu. Government apa dong tugasnya? Government dalam skala yang lebih luas, membuat frame untuk supaya si komunitas-komunitas itu mampu. Kalau Butia ke Jepang, Jepang Now begitu kan bisa kelihatan kan bahwa untuk penanggulangan bencana komunitas terkecil itu ada apa tangga taraje, orang sudah bilang ya, tangga bambu yang cat merah, ada ember, ada bak pasir, ada kantong pasir, ada karung goni, itu semua ada di kampung-kampung itu. Dan itu kan ketangguhan yang lain yang memang yang disiapkan dalam level komunitas begitu ya. Dan itu difasilitasi, dilatihkan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat dan komunitas. Media. Oh iya Bu, itu Yes. pipanya yang di Jepang dibuat di outdoor itu agak sangat kuat sehingga kalau emergency dia bisa melarikan lewat pipa. Merosot. Iya, betul sekali. Jadi kan kepada desain, tapi kan juga desainnya dibikin oleh si konsultan dan arsiteknya begitu. Tapi kemudian komunitasnya pasti pernah ada drill mencoba itu kan. Pemerintahnya bikin regulasi gitu. Jadi memang ini kita kelihatan akan berubah begitu. Aku sih ngebayang ya setelah ini mungkin ada peraturan di ujung jalan itu akan ada keran untuk cuci tangan dan sabun begitu di semua komunitas gitu supaya aman begitu. Iya kan, di mulut-mulut gang, di mulut-mulut jalan, kemudian di sekolah, di kantor, di supermarket itu berubah semua. Nah media itu sekarang terutama yang online ya, kelihatannya harus didorong untuk mendidik. Jadi menyebarkan informasi, menanggulangi hoax. Jadi informasi yang benar itu supaya yang tidak benarnya tertutup oleh yang benar. Itu fungsi media menurut saya. Kira-kira begitu Bu Tia. Jadi saya mendahulukan pangan, yang kedua memang akan masuk kepada papan. Jadi solusi untuk ketangguhan itu adanya di papan. Tadi Bu Tia akan mengingatkan, papan bukan hanya rumah tapi juga unit yang itu. Kemudian ada pola pengelolaan, desentralisasi. Jadi menurut saya kelurahan yang selama ini lebih fokus kepada administrasi kependudukan, layaknya harus berganti menjadi satu unit permukiman yang tangguh. Kalau bencana banjir, apa yang dilakukan? Kebakaran, apa yang dilakukan? Kalau pandemik seperti ini, apa yang dilakukan? Kalau rutin, apa yang dilakukan? Ini kami di Bandung, ini sedang bekerja sama dengan 7 kelurahan, tapi yang paling dekat yang di Gumuruh kelurahan saya, begitu ya. Begitu mulai pandemik, beliaunya langsung kontak kita, Bu, puskesmas harus ditolong. Kenapa? Aku tanya. Mereka hampir kolaps. Kenapa? Banyak banget nggak ada APD, mereka nggak keburu beli makan. Oh, langsung kita rundingan ibu-ibu. Ini gimana nih? Tolongin kayak gitu. Jadi itu kan tapi masih spontanitas. Jadi ke depan kelihatannya memang harus ada pola-pola governance yang baru yang setiap unit itu membangun ketangguhan nya masing-masing, tapi juga ketangguhan pada setiap aras yang terhubung dalam satu jejaring. Kira-kira begitu Bu Tia. Iya, terima kasih Bu Ramales. Ini sedikit cerita aja Bu, kemarin itu kaitannya sama tata kelola ya. Kita sempat diskusi sama salah satu kepala desa terbaik di Indonesia, di Desa Panggung Harjo. Itu di Jawa ya. Iya, di Bantul. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga sempat ikut join di diskusi yang kemarin di masterplandesa.com. Jadi memang mereka buat namanya pasardesa.id. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk membantu usaha-usaha yang di situ supaya uang beredar di dalam satu desa itu. Prinsipnya sama. Nah, jadi dia sudah bisa mengadopsi antara Tokopedia, GoShop gitu. Jadi di pasar desa itu orang bisa belanja. Nah, bagusnya lagi itu terintegrasi sama bansos. Jadi bansos tidak dibagikan secara tunai,
tapi dibelanjakan per bulan itu kan untuk 3 bulan. Nah dia untuk 9 bulan ke depan. Jadi dibagi-baginya tuh lebih kecil angkanya. Itu jadi Oh, dia kayak yang voucher ngatur jadinya. siapa? Yang ngatur Kepala siapa? desa, kepala desanya. Boleh. Ntar malah Bisa dianggap gitu. korupsi, Enggak, melanggar karena aturan. itu tidak, karena itu kan malah aturannya seharusnya tidak diberikan secara tunai, Bu, aturannya. Oh, Yang menyalahi oh, itu yang malah memberikan secara tunai. Kan akhirnya dia oh gitu. diberi bantuan secara tidak tunai kan akhirnya. Karena dia Oke, belanja, ya oke. kan? Nah, itu. Dan Jadi belanjanya di warung setempat harusnya ya. iya, kan yang menentukan belanjanya di menunya itu persis seperti kita supermarket online gitu. Jadi kita tinggal pilih, terus nanti beli gitu. Fiturnya persis sama kayak Tokopedia, cuman ada Oh gitu. modifikasi pasar warga iya. Oh gitu. Mungkin awal, Oh, ya jadi lumayan bagus. Nah, di situ sebenarnya karena mereka distribusi bansos juga, warga jadi update mana yang sakit di mana, terus oh, data-data kerentanan ada semua, sehingga oh, memudahkan untuk si lurah itu untuk membantu warganya mana yang perlu diintervensi gitu. oke, Nah, memang oke. yang berat itu memang kata Pak Lurahnya sih kemarin bulan keempat itu kalau 3-4 bulan pertama itu yang kolaps ekonomi, tapi setelahnya itu yang kolaps Tuh. bisa kelembagaannya. Nah, kalau No. ya kalau hubungannya sama permukiman tangguh sih Bu, menurut saya kita bisa aja tadi ngambil dari idenya Bu Ramalis ya. Jadi si ibu A dia menu ikan, ibu B menu daging. Jadinya semuanya bisa beli di lingkungan situ sehingga nggak mahal sebenarnya gitu kan Iya, harganya. Jadi misalnya 30% lebih murah daripada harga di luar situ kalau dia punya KTP di pasti, situ pasti. misalnya. Kan contoh Kan? nih, Bu Tia, jadi nambahin nih ya, karena saya juga kan banyak sekali mencoba, terutama untuk yang di kota yang lahannya sempit. Ini di rumah nih Iya. sekarang ada kandang puyuh, semeter kali semeter. Tadinya 40 ekor, tapi ukuran. Iya. Sekarang tuh ada 32. Setiap hari saya punya telur, bukan saya yang bertelur, puyuh yang bertelur, itu 20-an, ada yang 22, 23 begitu ya. Yang belum saya Iya. berhasil itu adalah membesarkan lele begitu ya. Jadi sebenarnya bisa, sebenarnya bisa. Jadi Nah, kalau ketemu kepala desa atau lurah yang memang lumayan baik begitu ya, berinovasi, pasti ini bisa berjalan. Hanya iya. balik lagi, jadi semua harus menyesuaikan diri kan. Bu Iya, Tia, aku betul. malah mau tanya nih sekarang, Iya. dengan perubahan setting seperti ini, itu Iya. kira-kira yang berbeda untuk mitigasi bencana ke depan, Hmm. itu kira-kira apa sih Bu Tia? Eh, yang jelas saya melihat berita baiknya aja. Sekarang orang tuh jadi melek informasi, jadi yang Oh, tadinya sekarang malah secara psikolog-psikolog itu buat riset. Mana yang orang mendadak pinter, mana yang selalu pinter dia bikin kategorinya gitu. Sekarang banyak sekali orang yang terus jadi mencari informasi, aksesnya dan yang lain-lain. Terus saya aja belajar IG Live jadinya kan. Terus ada iya jadi sama seorang ada kolonial ya. terus ada perubahan ngelola database. Orang jadi nggak sembrono itu karena orang-orang makin kritis gitu untuk memberikan informasi dan segala macam. Lalu gugus COVID itu sekarang tidak hanya di tingkat nasional, tapi sampai ke level kampung-kampung, sehingga memang Gitu. kewaspadaannya jadi bagus dan kegotong royongannya Ada sistem yang terbentuk begitu ya karena urgensi ya. dan menurut saya ini juga momen ya Bu Ramalis, udah berapa ya 20 Harus tahun berubah. ini ya, tapi 20 tahun ini kita mulai sedikit demi sedikit terkikis ya kegotong royongannya. Jadi udah mulai pas giliran pandemi gini, terus jadi lebih kenceng lagi hubungannya, mempererat. Iya, kalau menurut saya itu hal yang baik karena yang bisa menyatukan kemanusiaan itu sendiri gitu. Jadi
ini Betul. juga apa? Ini sedikit cerita lagi, kan ada tempat cuci tangan aja, ada yang bisa, oh saya bisa ngasih ember gitu misalnya, Ya, atau ada yang ya, listriknya ya, dari betul, betul, tempatnya betul. si Pak A yang akan bayar gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang seperti itu menurut saya itu hal baik gitu. Jadi belajar juga komunikasi yang baik, karena selama ini kan kita komunikasi hanya peduli satu arah, terserah kamu tahu Betul. apa enggak gitu. Tapi sekarang dia harus Betul, betul, memastikan orang yang betul, diajak betul, komunikasi itu dia paham gitu betul, maksudnya kita betul, kan. betul, Menurut betul. saya itu hal yang apa ya, agak sangat prinsip ya untuk kita sebagai manusia untuk berkomunikasi. Warganya juga Betul. banyak lagi, kita kan 260 juta Betul. manusia gitu. Iya, dan Lalu memang beda-beda spektrumnya, Bu, beda-beda banget. Aku malah jadi betul, kepikiran begini, Bu Tia. Sejak gimana Bu? pandemi ini, kita beruntung. Artinya karena kita sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa ya knowledge base. Tapi kalau teman-teman yang di pedesaan, saya malah nanti juga mau tanya juga ke Bu Tia, apa bedanya desa di Jawa sama desa di Palu sana gitu ya. Berarti kan tendensi salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena orang biasa nggak bisa kelihatannya, adalah membuat keadilan akses informasi internet. Jadi Ya, kalau dulu kan orang keadilan itu jalannya di aksesibilitas fisik jalan, orang bisa ya, kesana kemari. Tapi kalau sekarang kelihatannya aksesibilitas internet itu menjadi setara pentingnya, karena banyak hal bisa dilakukan lewat itu kan, bahkan pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, segala macam kan sekarang pakainya internet gitu loh. Kalau internetnya timbul tenggelam, mati-mati gimana segala macam. Mungkin itu kali ya salah satu yang berubah secara prinsip dari pemerintah. Kalau kalau iya, saya setuju Bu, akses terhadap informasi. Sekarang aja itu orang desa nggak di mana-mana. Itu tadinya dia nggak ada fitur videonya, terus dia pakai Android karena anaknya mau lihat ibunya gitu kan. Ibunya Iya, pengen lihat cucunya gitu. Jadi betul, memang betul, ada kebutuhan ke arah sana gitu. Nah betul. selain itu juga saya karena di sini ya, di Palu ini kan daerah yang rawan bencana ya. Jadi dan diingatkan, di sini tuh masih gempa, Bu, masih sering gempa di sini. Jadi Ya, itu gempa dan yang 2 kayaknya tahun akan yang lalu. terus-terusan emang Iya, titik gempa, cincin api. betul. Iya, jadi eh, terkait sama akses sama informasi itu memang lewat masjid biasanya. Jadi kayak itu apa pengumuman orang yang meninggal itu sama aja. Jadi tetap Iya. diinfokan keluarga apa himbauannya dan segala macam gitu. Sama. Nah, tadi balik lagi Bu tentang mandiri energi dan mandiri pangan dan mandiri yang lain. Nah, selama ini memang orang mikirnya pandemi aja ya. Tapi sebenarnya kita harus melihat tidak hanya pandemi aja, orang normal Tidak, juga kayak gitu memang gitu normal. kan. Iya, Iya. Bu Tia kan tahu apa yang sedang kami kerjakan dengan konsep co-living. Jadi itu 4 keluarga bergotong royong berbagi tanggung jawab dalam hidup. Jadi itu dalam satu klaster begitu bermukim bareng-bareng. Satu keluarga bertanggung jawab untuk pengelolaan infrastruktur bersama begitu. Satu keluarga untuk memproduksi pertanian gitu bahan pangan. Satu lagi keluarga untuk mengolah pangan dan satu keluarga lagi untuk capacity building. Jadi kan gini, konsep ini kita kembangkan karena hampir semua orang tua ingin anaknya sekolah yang terbaik, tapi tidak semua bisa, begitu kan? Jadi sudah sekolahnya sekolah yang ada yang dekat yang sesuai dengan aturan, tapi di rumah ada satu atau sepasang orang dewasa yang memang mengajak anak-anak ini maju, berpikir dan berlatih untuk life skill gitu. Jadi saya sepakat dengan Bu Tia bahwa bukan hanya karena pandemi sebenarnya permukiman itu harus tangguh. Tapi untuk supaya kita hidup lebih efisien, lebih harmoni dengan alam. Jadi sebenarnya kenapa itu juga sebabnya kita mengusung permakultur untuk pertanian, karena ada 3 hal yang memang ingin diurus dengan pendekatan permakultur itu. Caring for people,
Jadi orangnya itu memang maju, efisien. Kalau menurut agama kita mah mungkin sesuai dengan amanahnya secara optimal begitu. Kemudian yang kedua, caring for the earth. Jadi memang buminya kita perbaiki bersama-sama ya. Jadi infrastruktur kan tidak semua bisa di-provide oleh pemerintah. Jadi setiap unit permukiman waktu kita bangun, orang-orang yang bersangkutan, rumahnya, kampungnya, jalannya, satu klasternya, itu memang sejak awal dirancang untuk self-sufficient dan tidak mencemari kepada bumi gitu ya. Dan yang terakhir ini yang sering sekali kita lupa, fair share. Jadi ketika kita mendapatkan lebih, jangan dimakan sendiri dong. Ya, ini yang membuat saya sering terharu ketika pandemik ini, banyak banget orang yang baik begitu ya. Saya harus sebut satu nama nih ya, namanya Maulana Suhada. Beliau adalah seorang dokter IT nggak salah, tapi dia menggerakkan Angklung Muhibah, jadi mendidik anak-anak muda untuk berkelana dengan musik Indonesia begitu. Jadi ada multilah. Beliau itu 2 hari kemarin itu mulai membuka warung gratis. Jadi dia sih bikin warung, persis ada segala macam yang dibutuhkan basic need. Kalau emang Anda butuh, datang aja, ambil aja gitu. Kan itu luar biasa. Jadi fair share. Jadi mungkin beliau merasa sudah cukup dan berlebih, jadi dia ingin berbagi kepada yang nggak punya begitu. Aku belum sampai seperti Maulana ini ya, Maulana Suhada namanya. Anda bisa buka deh. Ini bagus banget. Idola baru. Masih muda banget gitu ya. Ini yang sedang kita coba buat dengan teman-teman dari Belanda. Ada satu NGO, namanya Hate and Mind. Ini kita akan mencoba menangani stunting 1000 hari pertama anak-anak itu untuk supaya tidak kekurangan nutrisi. Karena kalau sampai kekurangan nutrisi, dan stunting di Indonesia besar banget loh, hampir 32%. Di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional. Nggak tahu di Palu, Anda bisa cek begitu. 1000 hari pertama yang harus kita selamatkan. Kemudian browsing kan, ternyata kooperasinya Jepang, petani Jepang, itu banyak yang menyiapkan warung kejujuran kalau di sini disebutnya ya. Jadi setiap yang berlebih hasil panen, itu disimpan saja, dia kasih tag harga, kemudian ada tempat uang, silakan ambil itu uang, dan uangnya ini menjadi lumpurnya komunitas begitu. Bagus kan? Jadi barternya bisa langsung, tapi barter di dalam komunitas bisa dibikin dalam satu sistem di mana ini adalah, kalau di orang Jawa Barat namanya dulu beras jimpitan ya, perelek kalau orang Sunda bilang ya. Jadi memang ada lumbung-lumbung gitu ya. Ya seperti itu kira-kira. Dan kalau yang misalnya kebakaran dan sebagainya, mungkin kan sama-sama setiap keluarga membuat tas emergency itu begitu ya kan? Kelihatannya ke arahnya harus ke sana kira-kira. Oke, Bu Tia. Jadi kalau begitu perencanaan ke depan apa yang berubah untuk mitigasi bencana ini? Yang berubah apa ya? Banyak sekali sebenarnya. Jadi yang jelas satu fakta yang harus kita akui, kalau prediksinya akan besar gap antara si kaya dan si miskin. Jadi akan ada donasi-donasi, oke, tetap jalan, tapi yang orientasinya investasi itu kayaknya masih nanti. Jadi sebisa mungkin memang para ahli pakar ekonomi sih nyampaikan kalau bisa bertahan hidup dan terus berbuat kebaikan gitu. Dengan kita juga mengamankan diri sendiri sehingga tidak menyusahkan orang lain. Perubahannya ya digital literasi ini jadi bagus gitu. Jadi meningkat pesat yang jelas. Hidup lebih efisien ya? Ya, hidup lebih efisien. Lalu kita dipaksa untuk tidak terlalu berinteraksi juga sama orang secara fisik sehingga mengoptimalkan waktu dan yang lain-lain. Lalu terutama pemerintah ya, jadi sekarang ini benar-benar diuji untuk efektif dalam bekerja. Karena sekarang kalau absen udah ini, oke, hari ini kamu kerja apa gitu kan? Kalau pemerintah udah mulai seperti itu. Output base ya. Jadi dan dalam satu hari itu kemungkinan nggak tahu orang lain, setahu saya di banyak orang itu malah banyak yang jadi lebih
sibuk daripada kalau hari-hari biasa. Karena jumlah meetingnya jadi banyak. Satu, dia meeting nih pagi, dia meeting di Jakarta hostnya. Dua, dia meeting di Pekanbaru hostnya. Ganti-ganti host, tapi ternyata anggotanya bisa seluruh Indonesia. Dan di kementerian itu ada berapa orang ya? Iya, tapi juga lebih melelahkan juga, Bu, karena terus jadi nggak. Karena fokus, iya memang betul berat, memang betul. Iya, jadi fisiknya perubahan tingkat kelelahannya tuh bergeser. Bapak Ibu kan tadi menanyakan perubahan. Dari perubahan secara fisik dia bergeser fisik dan psikologi secara mental ya. Nah, sekarang itu yang perubahan fisiknya itu udah berkurang banyak. Sehingga kita harus pintar-pintar untuk menjaga ketentraman diri sehingga kita lebih lebih menyelamatkan imunnya kita lah supaya tidak sakit intinya gitu. Betul. Harus juga bahagia kali ya, berusaha untuk bahagia begitu ya. Nah, iya Bu. Ya. Aduh, aku jadi ke-trigger nih satu pertanyaan. Kalau satu permukiman yang basisnya adalah pariwisata, Jogja lah, contoh. Oh iya, oke. Kan dengan pandemi ini, nah, gimana? Karena dia hidupnya dari serving other people yang nggak mau datang. Oke. Gimana? Setuju Bu. Nah, kemarin saya udah sempet banyak sekali yang terkait sama pariwisata karena pariwisata itu sembuhnya itu sekitar 2-3 tahun. Jadi agak parah memang dibandingkan sektor yang lainnya. Nah, nomor satu dia harus mengurangi pengeluaran, ya kan? Pengeluaran itu apa? Listrik, air, makan. Biasanya orang di daerah pariwisata masih bisa makan, tapi tidak untuk kebutuhan yang lainnya, gitu ya. Nah, intervensinya ya apa? Oh, energi. Saya yang sedih itu gini loh Bu di Indonesia. Kalau di negara maju itu dia kalau pasang solar cell, dia berkontribusi listrik, dia bisa rumah tangga itu bisa jual ke negara gitu. Itu yang saya sedih. Kalau di daerah-daerah terpencil yang dia datarannya cukup tinggi, dia sebenarnya bisa jualan listrik itu dia untuk pendapatannya rumah tangga dia gitu. Nah, di Indonesia itu masih belum berjalan dengan itu. Mungkin ada baiknya juga di daerah pariwisata itu, kota-kota itu cadangan energi listriknya itu bisa membeli dari kampung-kampung itu gitu Bu. Kalau saya sih, terus mungkin ya gimana Bu? Itu kan sifatnya saving ya. Kalau aku malah kepikiran begini, kalau kita datang ke suatu daerah berwisata, kita menikmati alam, menikmati perjalanan, sensasi, experience gitu kan ya. Dan waktu kita pulang dan ketika kita di sana, kita kan menikmati makanannya, menikmati musiknya, menikmati membeli buah tangannya dan sebagainya. Menurut saya kelihatannya teman-teman di permukiman yang basisnya pariwisata harus didorong untuk memonetasi produk-produk tersebut. Nah, tapi kan nggak pernah orang nggak jalan-jalan. Nah, itu masuk yang lain, kreativitas yang lain. Dia harus memperlihatkan, membuat orang penasaran dengan daerahnya. Bikin film, bikin apa gitu, pertunjukan, cara bikin ini, cara bikin apa begitu ya. Iya kan? Dari situ orang kepo, pengen ngerasain, pengen nyobain, paket dijual. Kelihatannya arahnya harus ke sana deh ya. Cuman ada juga di Afrika Bu, itu virtual safari. Jadi dia bayar cuman untuk pakai VR, dia jadi ada orang di desanya itu yang akan menjalankan sesuai dengan maunya dia. Jadi dia bayar, terus salah satu orang jalan gitu. Jadi dia mau naik, aku sekarang ada pilihan. Gitu ya. Iya, dia naik gajah, dia experience. Nah, dia bayar. Cuma ajut-ajutan aja. Tapi iya. It's good. Oke. Bu Tia, kita ngobrol kayaknya rame banget ya. Ini kayaknya masih banyak hal yang harus dibahas gitu ya.
Ya. Ini ada juga pertanyaan. Jadi bagaimana pola mitigasi bencana alam kita sesuaikan dengan yang pandemik terkait di kawasan perumahan? Tadi kan sepertinya sudah mulai terjawab ya. Seru ya online market dalam skala kelurahan bisa jadi feedback database untuk memperkuat governance. Ya, oke, sepakat banget gitu ya. Lucu ya. Jadi memang banyak ide. Nah, waktu itu kita sempat ngobrol kan, Bu Tia kepikiran mau bikin webinar. Kayaknya bagus ya webinarnya direalisasi ya. Jadi ini menjadi yuk gitu ya. Item-item apa yang akan kita hadirkan, best practices mungkin ya tentang kooperasi, tentang produksi pertanian yang spesifik misalnya di suatu tempat begitu ya. Atau yang desa yang sudah tangguh tadi begitu ya, atau nanti saya juga bisa minta Ibu Norma Lurah Gumuruh menceritakan apa yang dia lakukan untuk menata kawasannya begitu, karena menurut hemat kami mereka yang harus kita angkat supaya teman-teman yang lain bisa berkaca, bisa mencontoh, melipatkan, memperbaiki begitu barangkali ya Bu Tia ya. Any closing remarks dari Bu Tia? Closing remarks, ya pandemi ini bisa berlangsung lama. Kan kita nggak tahu kapan berakhir. Jadi kita harus berusaha terus, nggak pernah, jangan kena lelah untuk bangun sistem kerja yang baik, lebih produktif. Tiap kesulitan pasti ada kemudahan, gitu kan. Jadi gimana caranya kita lakukan yang terbaik, tetap waspada, jangan lengah. Nah, ini momen kita untuk membuat perubahan di peradabannya kita. Jadi bencana itu momen untuk merubah peradaban. Jadi ini kesempatannya kita. Jadi generasi muda ya, semua generasi di Indonesia, generasi kolonial, oke. Generasi, iya. Kalau dari saya closing remarks-nya begini ya. Jadi kan memang kita sadar betul bahwa nggak mungkin kita jaga gitu kata orang Jawa ya, menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah, nggak mungkin. Oke? Iya, ada pertanyaan juga. Semua lini harus beres-beres. Jadi keluarga, komunitas, keluarga besar, geng alumni gitu kan ya. Sekarang mulai berkiprahnya itu agak produktif positif untuk membangun bangsa ini lebih baik. Kalau menurut saya itu ya, kan bisa kelihatannya banyak banget yang bisa. Kemudian ada banyak perubahan terhadap perancangan permukiman kelihatannya, teknologi dan sebagainya. Kemudian menata ulang, memperbaiki supaya lebih tangguh. Nggak usah nunggu COVID selesai, pelan-pelan aja sekarang masing-masing membangun ekosistemnya. Yang rutin, yang untuk kalau ada bencana alam, ada bencana kebakaran, pelan-pelan kita bangun ketangguhan di lingkungan kita begitu ya. Kemudian komunikasi antar unit, antar kelompok aktor, seperti yang kita lakukan saat ini, buat saya ini alhamdulillah banget blessing in disguise ya. Sudah lama kita tidak bekerja sama, tapi kemudian karena pandemik dan ada teknologi ini, ternyata kita bisa diskusi panjang lebar, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan nanti ada terusannya dengan webinar. Setelah yang keempat itu nanti yang akan dialog, jadi terusik pandemik ini, Mbak Novi ini udah ada nih ya, Mbak Novi dengan Pak Didi. Pak Didi itu dari Kepala PU Kota Madya Bandung yang banyak sekali berinovasi dengan kami untuk membangun sistem tata air Kota Bandung dan cekungan Bandung. Nantinya menarik karena pasti dibandingkannya dengan Solo, dengan Jogja, begitu yang di riset-riset kami. Kemudian kita semua harus menemukan normalnya kita seperti apa ya, dan mitigasi bencananya seperti apa, karena akan sangat berbeda-beda begitu ya. Apalagi ya, Bu Tia. Kemudian tengah minggu ini sebelum kita libur break Lebaran, mudah-mudahan Mas Dibia, seorang arsitek muda dari ITB, itu akan kita ngobrol bagaimana compact design. Jadi kan supaya lahannya masih ada untuk pertanian, ada untuk jalur evakuasi sebagainya. Jadi desainnya memang semua harus kompak, harus multifungsi.
bisa berubah fungsi ketika terjadi bencana, ketika recovery begitu, menyumbangkan kepada ketahanan pangan, ketahanan papan, dan ketangguhan terhadap bencana. Kayak begitu. Nanti kita mudah-mudahan ini berjalan. Oke, ada Ibu, upcoming event boleh ya? Saya cerita sedikit ya. Itu boleh. Ada di HRC Caritra, kita buat program namanya masterplandesa.com sama perkim.id. Nanti kalau punya waktu sempat jalan-jalan, hari Kamis kita diskusi tentang konsolidasi lahan sama penanganan kawasan. Hari Jumat kita ada masyarakat berketahanan sama desa wisata, penataan desa wisata. Itu jamnya jam berapa, di mana? Jam di jam 11:30 di Perkim, lalu hari Jumat jam 1 WIB semua. WIB di itu pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Zoom. Jadi ada tautan. Ada, nanti saya kirim ya. Oke deh, siap. Oke. Terima kasih ya, Bu Tia ya. Terima kasih. Very nice. Kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Lumayan heboh. Iya. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Novi. Siapa lagi nih? Mbak Ade. Mas Budi, Mas Rahman. Siapa lagi? Mbak Prita. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa ya, bentar lagi ya. Dadah. Dadah. Ya Bu, makasih.